Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldenur Pramadita dengan stambuk F521200208 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan semua materi dari Ibu Hajra Rasmita untuk menjelaskan mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama itu ini teknopreneur. Teknologi atau entrepreneur. Entrepreneur yang mengoptimalkan segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Penguasaan teknologi mutlak untuk sebuah inovasi karena itu akan memberikan nilai tambah. Terus, teknologi memberi nilai tambah pada proses efisiensi, akuransi, inovasi produk teknologi dapat meningkatkan mutu barang, jasa, sehingga nilai ekonominya bertambah. Keseluruhan sistem produksi adanya teknologi dapat mempermudah menyederhanakan aktivitas. Proses atau produksi teknologi itu ada 4 macam, seperti ini: mampu meningkatkan keunggulan kompetitif melalui perbaikan teknologi pada produksi, lead time lebih pendek, peningkatan mutu, misal penggunaan robot pada proses perakitan, mampu mengurangi kesalahan dan dapat mempercepat proses, mengurangi biaya produksi turun karena proses lebih cepat dan kesalahan lebih sedikit. Terus begini, seperti ini. Yang pertama itu kenyamanan, kemudahan, produktivitas, efisiensi, keringanan, kecepatan. Itu semua itu teknologi dibutuhkan untuk mendapatkan seperti itu ya. Terus tokoh-tokoh teknopreneur seperti Bill Gates, Michael Dell, Frederick Smith, Sim Wong Ho, Muriati Sutio. Ini tokoh-tokoh teknopreneur. Terus usaha negara-negara dalam teknopreneur ini ada Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Indonesia. Ini tahun 1945 Toyota Robert Tekat. Itu ya. Di sini saya akan lanjutkan materi yang pertemuan kedua. Seperti ini. Mana ya? Nih. Nih. Menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Yang pertama itu definisi. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Baru definisi ini menurut Brain dan Ireland ini dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya disingkat. Ini ya guys, bisnis dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan sekaligus juga memenuhi harapan Anda. Terus berikut 4 poin penting untuk mengembangkan idenya. Yang pertama itu produk atau jasa apa yang akan dijual. Baru kepada siapa produk atau jasa akan dijual. Terus bagaimana produk atau jasa dijual. Terus kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Contohnya itu kayak produk apa. Misalnya bisa di makanan atau skincare, per skincarean, atau apa namanya, kayak apa ya, produk-produk begitu, yang lainnya banyak ya. Terus kepada siapa produk atau jasa akan dijual, kepada konsumen yang membutuhkannya seperti itu. Baru bagaimana produk atau jasa dijual, bagaimananya itu seperti kayak kita itu kayak bagaimana kita tuh kayak mempromosikan suatu produk itu untuk dijualkan kepada orang yang membutuhkan. Seperti kalau misalkan orang ini membutuhkan kayak perawatan wajah, dia bisa membeli di sini tuh, dan sudah tertera begitu harganya. Dan terus kebutuhan pelanggan yang mana yang dapat dipenuhi. Kebutuhan pelanggan itu disesuaikan kepribadian masing-masing. Kalau misalkan dia butuh makanan, ya dia bisa beli makanan, atau dia butuh perawatan badan, dia bisa untuk mencari all shop yang menjual produk badan begitu, untuk perawatan badan gitu. Terus produk atau jasa apa yang akan dijual ini. Bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan itu. Terus akan menjelaskan penting-penting saja supaya lebih padat dan jelas. Pada siapa produk atau jasa akan dijual, itu akan ditawarkan kepada siapa pihak-pihak dan sedemikian rupa. Yang tadi saya jelaskan ya.
Brainstorming merupakan teknik yang paling sederhana menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan. Brainstorming. Terus, fokus grup. Sekumpulan orang mempunyai karakteristik berhubungan untuk membahas sebuah ide baru lawan siswa pendidikan atau sama yang mereka sama. Misal satu jurusan di kampus yang ingin lebih bersifat formal. Dengan internet. Terus, customer advisory boards biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan terdapat dewan secara teratur mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Terus, usaha itu yang membuat Anda bangun yang membuat Anda lupa bahwa Anda bisa lelah, yang membuat Anda lupa bahwa tidur itu perlu, yang membuat Anda hanya makan sekali dalam seminggu. Anda merasa rugi jika harus menambah waktu tidur. Dengan ide bisnis Anda, ya betul sekali. Baru Euro Business Ideas, Customer Needs, pilih ide yang konkret, baru pilih ide yang mudah dipasarkan, baru pilih ide yang berisiko kecil, atau pilih ide baru SWOT. Salah satu metode dalam pengujian ide bisnis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis dalam mengevaluasi kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Lalu, SWOT ini hal-hal yang mempunyai pengaruh positif terhadap bisnis Anda, hal-hal yang tidak terlalu bagus dalam bisnis Anda, seperti itu. Terus berikut 10 prinsip bisnis yang dijadikan menurut Walton dan Hathaway. Berkomitmen dalam bisnis, baru selalu berkomunikasi kepada mitra kerja, terus menghargai semua rekan kerja, baru bagi keuntungan Anda dengan semua rekan Anda dan berikan mitra, memotivasi mitra Anda. Terus rayakan kesuksesan Anda, harus bisa mengendalikan biaya pengeluaran dan editor seperti ini. Baru ini tugas udah saya kerjakan dan akan lanjut materi yang pertemuan ketiga. Studi kelayakan usaha Hajra Rasmita Ngimba Eskom Enkom. Baru studi kelayakan mempunyai arti penting bagi perkembangan dunia usaha. Beberapa proyek gagal di tengah jalan, bisnis berhenti beroperasi dan kredit. Seperti itu. Baru secara umum tujuan penyusunan studi kelayakan adalah mencari jawaban atas pertanyaan dari sisi produksi, apakah secara pertama apakah produk yang ditawarkan marketable atau tidak. Baru terus yang kedua dari sisi produksi apakah sustainable. Ketiga dari sudut pandang manajemen apakah bisnis tersebut efektif, efisien, dan seterusnya. Baru jawaban jika jawabannya marketable, sustainable, efektif, efisien, legal, dan tersebut layak untuk dibiayai, diberikan kredit, didirikan dan atau disetujui izinnya. Terus studi kelayakan ini pertama itu studi kelayakan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Dan adapun yang dimaksud di bisnis sebenarnya adalah untuk usaha baru, pengembangan usaha yang sudah ada seperti merger, perubahan, pembelian perusahaan dengan cara akuisisi. Baru studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis sukses. Seperti juga studi kelayakan bisnis dapat dikaji dari 4 aspek utama, yaitu produk dan jasa. Baru aspek kelayakan usaha, pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, lingkungan. Baru kita bahas yang penting aja, jenis investasi assets, financial bill, itu teori. Terus aspek pasar dan pemasaran yang pertama itu mengenai kondisi pasar beserta karakteristiknya. Baru yang kedua mengenal permintaan konsumen. Yang ketiga itu mengenal penawaran produksi maupun substitusinya. Baru yang keempat itu mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga. Baru yang kelima itu menyusun program pemasaran beserta strateginya. Baru mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Baru pasar persaingan monopolistik. Baru yang ketiga pasar oligopoli, pasar monopoli. Baru nih pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, pasar pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa adalah harga barang sendiri, jumlah penduduk, faktor khusus akses. Ini seperti ini.
mengenal penawaran produk jenis maupun substitusinya. Yang pertama itu segmentasi pasar, market segmentation. Kedua itu ini pasar-pasaran marketing, sisi pasar market, menyusun program pemesanan strateginya, strategi produk, pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan konsumen. Baru itu menyusun program pemesanan strateginya. Ketiga, strategi lokasi dan distribusi, strategi promosi. Oke, kita akan lanjut ke materi yang keempat. Tadi materi 3 kita exit dulu dan kita lanjut ke materi keempat. Nih, studi kelayakan usaha. Yang pertama itu menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share. Baru jenis-jenis metode peramalan, aspek teknis dan produksi, usability testing. Itu bentuk dari analisis kelayakan untuk mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai produk. Itu analisis ini dapat untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, aspek keuangan, aspek hukum dan perizinan, aspek lingkungan. Baru tugas ini sudah saya kerjakan juga. Kita akan lanjut ke materi kelima. Nih, manajemen sumber daya manusia. Suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk dipekerjakan sebagai karyawan yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang telah ditetapkan. Baru perencanaan tenaga kerja. Ini tenaga kerja harus disesuaikan dengan usaha agar kompetensi tenaga kerja benar-benar sesuai dengan yang diperlukan perusahaan. Baru ini strategi planning human. Itu strateginya, guys. Pada berdasarkan tingkat kalian tenaga kerja, contoh pimpinan, staf, operator, berdasarkan jenis kalian, contoh produksi, pemasaran, administrasi. Lalu analisis pekerjaan atau analisis jabatan berkaitan dengan proses identifikasi tugas-tugas yang akan perusahaan identifikasi tentang karakteristik kalian. Baru contoh satu deskripsi jabatan sekretaris perusahaan, lalu lintas seperti ini ya guys. Baru contoh 2 itu spesifikasi jabatan sekretaris perusahaan. Baru itu perekrutan tenaga kerja. Perusahaan suatu proses untuk mencari calon pegawai, karyawan, butuh manajer atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi perusahaan. Proses kerja ini diseleksi. Baru proses penerimaan tenaga kerja. Baru perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Terus perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Surat pengangkatan tersebut sekurang-kurangnya yang membuat keterangan amat kayak tanggal mulai kerja, jenis pekerjaan, besarnya upah begitu, penggunaan tenaga kerja. Baru prinsip-prinsip penggunaan karyawan, kedudukan karyawan dengan pekerjaan, dan masih banyak lagi. Pengembangan ekspresi kerja, rancangan kerja, rancangan sepatu dan karyawan, masih banyak banget guys. Di sini sudah dijelaskan ya. Kita lanjut lagi ke materi yang keenam. Nih, startup. Pasti udah nggak asing lagi ya dengar namanya startup. Sudah kenal Facebook. Baru definisi startup adalah struktur bisnis yang dimulai untuk memecahkan permasalahan dengan produk atau jasa layanan. Pengertian startup menurut Paul Graham, perusahaan yang dirancang untuk tumbuh dengan sangat cepat. Sejarah singkat di startup. Baru karakteristik, itu usia perusahaan kurang dari 3 tahun, juga pengalaman kurang dari 1 orang, pendapatan kurang dari 100.000 per $, berarti uang kiranya dalam tahap berkembang. Baru founding, bootstrapping, harus mencari sendiri sumber pendanaan melalui sumber yang mereka miliki.
Baru yang kedua, seed funding. Cara yang bisa dilakukan presentasi kepada perusahaan yang merasa mampu memberikan pendanaan kepada startup yang dimiliki untuk membuktikan bahwa ide bisnis dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut. Yang ketiga, seri A B funding. Unicorn, dekon, hektocorn ini. Kalau misalnya baru-baru paling apa namanya? Unicorn. Yang paling kecil dulu ya, baru dekakorn. Yang contoh startup ini saya merasa itu kayak Gojek, Bukalapak, baru Tokopedia, Jet.com. Ini usaha penjualan ide gitu. Ini ya mulai tahapan-tahapan untuk start baru ini seperti ini. Penghasilannya dari awal sampai akhir. Baru di saat masyarakat muncul. Mencari masalah itu bisa sampai menarik. Terus itu baru masalah buat kamu problem kakak beradik terusnya. Baru yang terakhir, materi yang terakhir itu materi ke-7 nih guys. Jadi ini sistematika penulisan business plan. Terdapat 3 tipe business plan, itu summary business plan, full business plan, operational business plan. Ya, business plan ini terdiri dari 10-15 halaman yang sangat berguna. Baru manfaatnya, baru manfaat luar perusahaan itu investor. Bagi investor, sebuah bisnis plan bermanfaat. Apakah suatu usaha layak untuk mendapatkan tidak, stakeholder itu. Baru entrepreneur atau pengusaha itu usaha plan. Baru cara menulis business plan, informasi jelas dan ringkas, gunakan kalimat sederhana, ide dan saling hubungan. Baru menarik dan eksklusif, kertasnya berkualitas, desain sampul dan menarik, desainnya rapi. Bagian-bagian business plan seperti ini. Baru halaman judul, executive summary, industry analysis, company description. Baru jenis produk dan jasa yang ditawarkan satu saat ini, paperless atau jika ada. Baru manajemen tim structure. Baru business model atau model bisnis, market analysis, analisis pasar. Nah, terus untuk membangun menjadi beberapa satu segmen spesifik yang akan dimasuki oleh perusahaan, segmen dan target pasar, perilaku pembeli, baru analisis pesaing, siapa yang pesannya kita gitu. Baru the economic of business, ekonomi bisnis. Baru marketing plan, perencanaan pemasaran, design and development plan, desain dan rencana pengembangan. Baru operational plan, rencana operasional, overall schedule atau jadwal keseluruhan. Jadwalnya seperti pasar, misalnya hari ini apa, menjawabnya siapa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.